Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Pak Mumu kasih pantun, saya coba buat pantun juga barusan ya. Ke Brastagi nonton balapan, ketemu lagi di SMAN 28. Oke, takkan lari gunung dikejar. Gunungnya ada di Majalengka. Siang ini kita siapkan modul ajar untuk implementasikan kurikulum Merdeka. Oke. Baik, yang terhormat Pak Umar Yadi beserta jajarannya, kemudian Ibu Kepala TU, kita doakan supaya sehat selalu. Beserta teman-teman semua, ini jam-jam yang yang rawan gitu ya, rawan lapar, rawan ngantuk, dan rawan jam pulang gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah sepakati kita akan membahas dan mengkurasi ya modul ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, sebelumnya nanti Bapak Ibu, saya berharap untuk membawa 1 atau 2 atau mungkin 3 juga bisa. Misalnya mewakili saja ya, Pak Umar, kalau semua kan nggak mungkin ya. Mewakili kelompok aja, yang sosial humaniora, kemudian yang IPA, lalu yang sosial, kemudian yang humaniora, sama yang IPA. Jadi kira-kira 3. Misalnya nanti yang sosial apakah itu geografi, apakah itu ekonomi, gitu kan, sejarah dan seterusnya. Kalau yang IPA nanti apakah matematik, fisika, kimia, biologi. Kemudian yang humaniora ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan, atau agama, olahraga atau PKN. Baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita detailkan ya yang kemarin. Ingetin lagi, ini prinsip. Nah, jadi dalam melaksanakan apapun kita tentu ada kaidah-kaidah ya. Karena ingat kemarin teorinya kita bukan komunitas yang anarkis gitu ya. Nah, tapi ada kaidah-kaidah, ada aturan, ada dalil kalau bahasa agamanya. Nah, dalil untuk menggunakan perangkat ajar yang namanya RPP itu ada. Oke, 3 minimum gitu ya. Kemudian kalau yang menggunakan namanya modul ajar, minimumnya ada 4 gitu ya, ada 4. Nah, yang kanan maupun yang kiri, dalilnya lagi-lagi tadi Permendikbudristek nomor 16 2022 tentang standar proses dan keputusan Kepala BSKAP nomor 262 ya tahun 2022, gantinya 56. Jadi kedua-duanya ini bisa. Nah, Bapak Ibu, kita mulai berangkat pasti dari TP lagi ya, dari tujuan pembelajaran pasti, karena TP ini kita turunkan dari CP kan, kita turunkan dari CP. Tekniknya yang kemarin. Nah, ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah kita ambil liter lek gitu ya, TP amati tiru plek dari CP, turunkan ke TP, sama kalimatnya. Tinggal syaratnya tadi ya, atau prinsipnya 1 CP kita turunkan minimal menjadi 2 TP. Oke. Nah, yang kedua adalah kita kembangkan kalimat TP-nya gitu ya, kita kembangkan kalimat TP-nya. Apa yang dikembangkan? KKO-nya dan atau konten materinya. Nah, yang ketiga, di dalam buku panduan juga dikenalkan namanya TP lintas elemen. Nah, ada namanya TP lintas elemen. TP lintas elemen itu kita membuat, nah ini dia ya, merumuskan TP lintas elemen yang nomor 3 nih. Lintas elemen tuh. Jadi ini mungkin yang bisa menjawab yang seperti karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang kemarin itu. Karena 1 elemen atau 1 CP ya, atau mungkin beberapa elemen, beberapa CP ada materi yang sama, katanya gitu ya. Nah, bisa saja nggak masalah, asal TP-nya bisa kita gabungkan. Karena ada konsep skema yang namanya membuat TP lintas elemen gitu. Jadi tidak yang sendiri-sendiri. Kalau yang kita buat misalnya, termasuk di saya, dua-duanya sih saya buat ya di format TP-ATP-nya. Jadi kalau yang yang tidak lintas elemen berarti elemen misalnya bilangan, TP-nya 2 gitu, atau 3. Elemen aljabar 2 atau 3 gitu ya, TP-nya, dan seterusnya. Tergantung berapa elemen atau berapa CP. Nah, kalau yang lintas elemen, kita lihat, ya kan, kita lihat kompetensi, kita lihat materi. Misalnya ada karakteristik mata pelajaran tertentu, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang ada materi yang sama nih Pak, baik di elemen menyimak maupun elemen mempresentasikan. Ya kan, apa yang bisa kita lakukan? Nggak apa-apa, kita gabung TP-nya. Yang jelas, patokan dalam pengembangan itu adalah TP, gitu ya, atau tujuan pembelajaran yang di dalamnya ada materi plus kompetensi gitu. Nah,
itu bisa kita buat. Jadi 3 ini terserah mau pakai yang mana. Model 1 bisa, model 2 bisa. Kalau saya pribadi, saya pakai yang nomor 2. Ya, di beberapa elemen. Di beberapa elemen saya pakai yang nomor 1. Tapi nyiapin juga yang nomor 3 sebagai contoh. Oke, itu TP ya. Nah, masing-masing TP ini kita turunkan menjadi modul ajar. Oke, sekarang mari kita lihat contoh modul ajar yang sudah dikurasi. Ya, quality control tuh ya dari Puskurjar. Memang kami sebagai tim pengembang di Puskurjar juga, karena kita praktisi ya, kita guru juga di Puskurjar, tentu mereka butuh pengalaman apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Ya, ini tidak langsung jadi juga, cukup sering ya pertemuannya berproses. Terakhir kemarin tanggal 11 sampai 13 Agustus ya di Puskurjar. Termasuk ada tim yang untuk SNMPTN Pak Umar ya. Kan nanti akan keluar Capman-nya. Mata pelajaran apa kira-kira yang berkorelasi nanti dengan SNMPTN. Kemarin juga kita satu tim, tetapi ruangannya berbeda ya, satu waktu. Oke, jadi sekarang Puskurjar tuh yang ngurus ya untuk terkait dengan LTMPT itu, SNMPTN. Baik. Nah, sekarang kita detailkan sekitar ya 10 atau 15 menit. Setelah itu saya minta Bapak Ibu nanti kita kurasi sama-sama yang Bapak Ibu buat gitu ya. Baik. Pertama, ya saya pikir sama dengan RPP. Ngulang yang kemarin ya, sama dengan RPP, identitas sekolah. Pertama adalah fase pasti. Kalau yang repot yaitu yang agak repot kalau F. Nah, supaya apa? Supaya ketahuan kelasnya berapa gitu kan. Semester berapa gitu. Nah, yang lebih tertantang lagi SMP karena satu fasenya 3 tahun. Nah, gurulah yang menentukan TP sekian di semester sekian, TP sekian di semester sekian. Ya kan? Tidak dinomorin karena di awal seperti kurikulum 2013. Oke, jadi fase E itu mah gampang, tinggal semester 1 atau semester 2. Kalau dia F berarti tinggal 1, 2, 3 atau 4. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikut elemen. Elemennya apa? Kita tuliskan. Kalau di matematika itu bilangan, aljabar dan seterusnya. Kalau di kami PBNU gitu ya. Kalau di sosiologi, geografi, kemudian fisika, kimia itu biasanya pemahaman konsep gitu ya. Lalu keterampilan proses gitu. Oke. Kemudian dimensi P3. Kalau dulu namanya apa? PPK, Penguatan Pendidikan Karakter. Perpres 87 2017 diturunkan menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2018. 18 karakter dikristalisasi jadi 5 karakter utama yang kemarin Bapak Ibu sudah jawab. Sekarang juga ada sama. Bedanya sekarang ada 6 dimensi sebutannya, bukan karakter, sebutannya dimensi gitu ya. Tapi substansi sama aja. Substansi sama karena pesannya adalah ingin menyiapkan bagaimana karakter ini ditumbuhkan di proses pembelajaran gitu. Ya kan, dimensi ini dikembangkan di proses pembelajaran gitu kan. Apa dimensinya kita sudah tahu. Dimensi apa yang berkorelasi kira-kira dengan materi ini? Nah, saya misalnya mengambil bernalar kritis. Boleh nggak Pak 2? Boleh. Boleh 3? Boleh gitu ya. Nah, asal sekali lagi betul-betul relevan gitu. Kemudian alokasi waktu, nah kira-kira seperti inilah. Ya, kalau kita kan sama ya 2 JP gitu. Berarti ini berarti 4 kali pertemuan. Nama kita sekolah. Nah, 1. Tujuan pembelajaran. Ini kita ambil dari mana? Dari format TP ATP kita, ya nggak? Ini kita ambil gelondongan dari format TP ATP kita yang sudah kita nomorin, boleh. Ya kan, untuk membantu Bapak Ibu. Nomornya kayak kemarin tuh, ya terserah. Kalau di depannya elemennya bilangan berarti B.1.1.1 misalnya. Ya kan? Elemen bilangan gitu ya. Kemudian satunya adalah bisa saja ya semester 1 gitu ya. Atau misalnya elemen nomor 1, B elemen nomor 1, semester 1, kemudian TP nomor 1 gitu. Bisa, terserah kita, itu merdeka. Ya, terserah guru mengembangkan, menomori. Tujuannya apa untuk menomori? Untuk memudahkan kita. Ini semester berapa? Ini TP nomor berapa? Supaya nanti menginput di irapotnya tidak salah. Karena yang kita input nanti TP gitu ya, bukan materi, bukan kompetensi, apalagi CP gitu. Oke. Tujuan pembelajaran, memperbandingkan dan menyimpulkan pendapat mengenai rumusan dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan dalam sidang BPUPK. Nah, berarti ada 2 kompetensi di sini. Boleh 2 kompetensi. 1 juga tidak apa-apa. Saya memilih 2 gitu. Nah, apa ukurannya Pak? Disesuaikan dengan karakteristik materi Bapak Ibu. Sesuai dengan karakteristik materi gitu ya. Tuh ya. Nah, untuk mencapai TP ini
Apa sih TP? Tujuan pembelajaran yang kita ambil dari CP, yang kita kembangkan dari CP untuk dicapai dalam beberapa kali pertemuan tatap muka. Nah itu TP. Kalau CP dicapai dalam satu fase, kan gitu. Kalau fase E berarti setahun mencapainya. Kalau fase F berarti 2 tahun gitu kan. Kalau D berarti 3 tahun. Nah, ini untuk mencapai ini kan beberapa kali pertemuan. Nah, inilah indikatornya Bapak Ibu. Ya, inilah indikatornya. Boleh dikasih nama evidence. Kalau di buku panduan Bapak Ibu, tinggal googling aja CTRLF, lihat evidence gitu ya. Pasti ketemu. Nah, evidence ini kira-kira adalah untuk mencapai TP yang atas ini, inilah indikator-indikatornya. Gitu loh. Inilah kriteria-kriterianya. Inilah evidence atau bukti-buktinya untuk mencapai TP yang atas, gitu kan? Oke. Karena ini C4, C5 misalnya, C4, C5, ya kita bisa mulai dari mengidentifikasi, nggak masalah, gitu kan? Karena untuk memahami perbandingan pendapat mengenai rumusan dasar negara di BPUPK, anak masih tahu siapa saja yang berpidato. Ya kan di BPUPK itu bukan hanya 3 orang Supomo, Yamin sama Soekarno misalnya, tapi ada 32 orang tuh yang berpidato. Dan masing-masing punya pemikiran. Gitu kan, kepala sama hitam, pendapatnya berlain-lain. Ada yang pengen Islam sebagai dasar negara secara pengelompokan, ada yang pengen Pancasila sebagai dasar negara. Simpelnya seperti itu. Nah, mengidentifikasi boleh. Untuk mencapai kemampuan membandingkan, tentu mulai dari mengidentifikasi. Nah, ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita masing-masing. Gitu loh Bapak Ibu ya, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita masing-masing. Mengelompokkan masing-masing anggota BPUPK yang menginginkan Pancasila dan Islam. Nah, lalu menguraikan perbedaan pandangan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, Pak, indikator atau evidence ini Pak, 1 kali pertemuan Pak? Tidak, karena TP ini kan tidak dicapai dalam 1 kali pertemuan. Bisa beberapa kali pertemuan, tergantung tadi apa, ruang lingkup atau kedalaman atau keluasan dari materinya dan kompetensi. Ini kan materinya lumayan berat gitu ya. Nah, kira-kira 4 kali pertemuan lah gitu. Atau 3 kali atau 5 kali, tergantung kepada karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi misalnya, boleh nggak 2 Pak, 1 kali pertemuan? Ya silahkan aja, itu teknis. Yang jelas, indikator ini mesti kita buat. Dari indikator atau evidence inilah nanti akan muncul KKTP, nanti kita bahas. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang A sampai F ini kira-kira dulu saya pernah sebut, yang kemarin itu adalah TIK gitu ya, tujuan instruksional khusus. Lebih konkret, ya lebih mudah untuk dipahami atau dibuat instrumen dan seterusnya, karena lebih detail tuh, mengidentifikasi tokoh. Jelas kan, berarti ngomongin orang berarti nih. Mengelompokkan masing-masing anggota BPUPK berdasarkan ideologinya. Menguraikan perbedaan pandangan Soekarno dan Yamin mengenai dasar negara, jelas tuh ya. Nah, jadi ngukurnya jelas si indikator ini. Jadi bahasa indikator lebih detail. Ya, lebih mudah untuk dipahami gitu. Kalau TP ini masih tinggi. Nah, apalagi CP. CP kan itu satu fase untuk mencapainya. Oke, itu indikator ya Bapak Ibu atau evidence. IPK barangkali ya, Pak Satinawan? Ya, sama dengan IPK lah kira-kira kalau dulu ya. Indikator pencapaian kompetensi. Kalau ini indikator untuk mencapai TP. Disebutnya evidence kalau di buku panduan. Oke. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah kita buat asesmen awal. Dulu disebut asesmen diagnostik. Boleh lah, terserah mau pakai bahasa apa. Penilaian awal juga boleh. Nah, asesmen awal untuk mendapatkan gambaran kompetensi awal anak. Nah, guru melakukan asesmen kognitif yang saya pakai. Jadi Bapak Ibu, ini wajib sekarang asesmen awal. Nah, kalau dulu kita kan sering nyebut pretest ya, pretest gitu. Nah, mungkin bedanya kalau pretest, saya nggak tahu ya, apakah kita melakukan pretest misalnya berdasarkan materi di SMP, gitu ya, materi SMP, lalu kita buat soal, kita lihat anak, tapi poin utamanya adalah baik pretest maupun asesmen awal, penilaian awal untuk mengetahui gambaran mula-mula. Nah, anak ini punya kompetensi apa, sejauh mana di mata pelajaran kita, gitu. Jadi bukan kolektif oleh BK gitu, enggak. Ini per mata pelajaran kita, karena nggak semua anak suka PPKN, nggak semua anak suka matematika, nggak semua passionnya ada di situ. Nah, ketika kita dibantu oleh asesmen awal, disitulah kita bisa mengembangkan pembelajaran terdiferensiasi. Gitulah, ketika karena udah tahu nanti
ya anak ini, oh dia ternyata, contoh gitu ya, ini teknis ya, ini pertanyaannya misalnya, pertanyaannya sederhana gitu. Nah, dengan 5 pertanyaan ini yang menggambarkan kompetensi awal di TP ini, gitu ya, TP yang tadi, ternyata misalnya kalau anak SMA 28, oh semuanya bisa, gitu ya, semuanya bisa misalnya. Nah, bisa pakai, jadi prinsip atau konsep pembelajaran terdiferensiasi itu ada 3, di buku panduan juga ada. Yang pertama adalah berdiferensiasi dari segi apa itu konten. Nah, konten. Jadi bukan cepet-cepetan kayak SKS, Pak. Siapa yang cepet ngisi UKBM, ya lanjut ke UKBM berikutnya. Makanya dia bisa sekolah 2 tahun kan? Nah, sekarang di Kurma ini tidak difasilitasi Pak Umar yang 2 tahun. Nah, kenapa? Karena ya Mendikbud mungkin tidak ingin ada kompetisi, kemudian cepat-cepatan, sehingga anak kehilangan masa mudanya dia, masa sekolahnya dia sesuai dengan usia psikologi perkembangannya gitu. Oleh karena itu apa? Jadi berdiferensiasi dari segi konten, dikasih asesmen, ini ringkasnya dikasih asesmen, pasti ada 1, 2, 3 anak yang tidak paham atau kira-kira dia tidak mengerti, jawabannya salah, kira-kira gitulah. Nah, sedangkan anak yang paham, ini kita tinggal dalami Bapak Ibu. Si TP yang tadi ini nih, tinggal kita kasih pendalaman. Karena anak-anak itu asumsinya, bukan asumsi lagi ya, sudah terbukti ya, anak-anak itu ternyata mengerti. Nah, tinggal kita berikan pengayaan nih untuk ini nih, si sebagian anak yang mengerti tadi, ketika dikasih asesmen. Sedangkan yang anak-anak yang belum, gitu ya, yang belum tergambar di asesmen awalnya, ya berarti dia tidak usah dikasih pengayaan. Ya, tapi materi yang biasa saja, yang umum, yang normal gitu. Nah, ini berdiferensiasi. Jadi kita memfasilitasi anak yang sudah mengerti materi X ini atau TP1 ini, tapi kita juga memfasilitasi anak yang ternyata untuk kompetensi dasar saja, untuk aspek materi ini dia belum mengerti. Kedua-duanya kita fasilitasi dari segi apa? Konten materi. Nah, itu berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu ya, itu dari segi apa tadi? Diferensiasi dari segi konten. Nah gitu. Baik, itu yang pertama. Boleh kita lakukan. Saya melakukan itu. Jadi pengayaan gimana ya? Kita sudah tahu ya pengayaan seperti apa. Apakah melalui kita bisa berikan misalnya gitu ya KPD, atau diskusi juga bisa, dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan anak yang tidak, untuk hal yang dasar ini dia belum mampu, ya kita masih membahas yang dasar ini berarti dengan anak tersebut. Ya, Pak, berarti ada pengelompokan dong, Pak. Pengelompokannya tapi jangan diskenariokan. Yo, yang mengerti duduk di sini, yang enggak duduk di sini gitu kan. Apalagi waktu SKS. Saya sampai Pak Umar menghadapi anak 5 tipologinya, Pak. Bukan 3 lagi, Pak. 5 di kelas saya. Ya, jadi bukan yang cepat, sedang, kemudian yang belum cepat, enggak, 5, Pak. Nah, ternyata memang kita capek betul, ini ideal betul yang diinginkan oleh Kemdikbud. Kita kan yang capek kan sebenarnya, karena 5 tadi. Oh, ternyata dasar pengembangan SKS yang melalui UKBM itu bukan dari segi konten, tetapi dari segi hasil. Berdiferensiasi tapi dari segi hasil. Cepet-cepetan menjawab UKBM, kan begitu? Kalau selesai UKBM 1, lanjut ke UKBM 2, benar nggak? Lanjut ke UKBM 3, lanjut ke UKBM 4, lanjut ke UKBM 5 dan seterusnya. Nah, ada anak yang masih tertinggal. Yang cepat UKBM-nya berarti penuntasan KD-nya juga cepat kan? Cepatlah dia lulus 2 tahun, ceritanya begitu. Sekarang di Kurma tidak difasilitasi yang 2 tahun. Tapi anak kalau memang cepat, dia cibi misalnya, ya cepat belajarnya, daya tangkapnya baik gitu kan, dan seterusnya, tetap kita fasilitasi. Itu yang diinginkan oleh Kemdikbud. Nah, bagi kita yang sudah pernah SKS, tentu rasa-rasanya ini biasa kita lakukan dulu, meskipun dasarnya UKBM. Kalau sekarang kan nggak ada UKBM, gitu kan nggak ada unit kegiatan belajar mandiri lagi kan, nggak ada. Semuanya berbasis modul ajar. Terus gimana dong? Berdiferensiasi dari segi hasil. Gini konsepnya, kita kasih asesmen awal, ya kan? Nah, bisa saja di asesmen awal itu kita kasih soal yang menggambarkan TP kita di semester itu. Jadi kalau semester 1 kita TP-nya ada 3 misalnya, kita kasih anak soal di awal tadi. Misalnya nih ya, kita buat indikatornya TP 1, 2, 3 masing-masing 10 soal. Berarti 30 soal gitu kan. Ternyata
misalnya anak SMA 28, sebagian besar TP1 itu mereka bisa tuh Bapak Ibu. Nah yang bisa tadi tuh mereka boleh lanjut ke TP2. Nah ini mirip-mirip SKS tadi. Kalau SKS kan ukurannya patokan parameternya apa? UKBM kan? Kalau ini dari asesmen awal sudah tergambar. Saya sih tidak pakai itu. Ya kan, karena nanti apa bedanya dengan SKS gitu kan? Nah, tapi itu difasilitasi kata Kemdikbud waktu menyampaikan materi ke kami. Tetap ada yang bisa cepat belajar, ada yang normal, ada yang lambat berarti. Apa ukuran kecepatannya? Memahami TP tadi. Berarti dia bisa ulangan duluan kan? Ulangan TP2, dia udah selesai belajar mandiri misalnya, lanjut ke TP3. Kalau dulu kan UKBM 1, UKBM 2 gitu kan ya. Oke, karena 1 KD, 1 UKBM dulu kan. Nah, baik. Itu diferensiasi dari segi hasil, melihatnya hasil. Nah, yang ketiga, diferensiasi dari segi proses. Oke, dari segi proses. Pertama tadi konten, kedua ya harusnya yang hasil ini terakhir ya, tapi nggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah proses. Gimana contohnya? Penugasan. Kita memang terbiasa, kita bagi yang zona nyaman terbiasa menyamakan anak, menyeragamkan anak. Seragam saja sekarang tidak boleh diseragamkan lagi gitu ya di beberapa daerah gitu, apalagi kemampuan. Nah, apa yang kita lakukan? Biasanya anak-anak itu kita kasih tugas yang sama. Misalnya gitu ya, anak-anak di pelajaran biologi. Ada sebagian kecil anak kita tinggalnya di apartemen. Sebagian besar anak kita tinggalnya di rumah horizontal yang ada kebun dan seterusnya. Lalu guru memberikan tugas bawa ke sekolah atau analisis dan dibawa ke sekolah contoh tumbuhan yang karakteristiknya umbi-umbian dan seterusnya gitu ya, yang diambil dari sekitar rumah kamu gitu. Nah yang apartemen tentu nggak bisa karena dia nggak punya, ya kan, karena rumahnya itu tidak ada halaman, tidak ada pekarangan, tidak ada tanah yang luas dan seterusnya. Sedangkan yang satu lagi ada. Nah kalau kita kasih tugas yang sama Bapak Ibu itu nggak berdiferensiasi, berarti tugasnya berbeda gitu kan, tugasnya berbeda. Nah, penugasan yang berbeda ini dalam konsep materi yang sama itu masuk kategori berdiferensiasi juga. Nah, misal lagi ada sebagian anak yang memang tidak punya internet, tidak punya gawai, memang dia miskin. Di daerah kan masih banyak. Saya rasa mungkin di Jakarta juga ada. Nah, sebagian besar memang dia punya gawai dan seterusnya. Tugasnya sama. Semua siswa 35-35-nya ya membuat konten YouTube lalu diupload gitu ya di media sosial masing-masing gitu. Nah, kalau model seperti ini juga tidak berdiferensiasi. Tapi kita lihat konteks anak, kita lihat kondisi ekonominya, kita lihat kemampuannya, kita lihat aksesnya. Kalau memang dia tidak punya, kita tahu aksesnya bagaimana, dia tidak punya sarana itu, mohon maaf dia juga mungkin miskin gitu ya. Tentu tugasnya tidak yang mengeluarkan biaya yang seperti tadi. Nah, perlakuan menyamakan semua anak, padahal latar belakangnya berbeda, ekonominya berbeda, keluarganya juga berbeda dari teman yang lain. Nah, itu yang namanya penyeragaman. Kita memberikan, memfasilitasi anak sesuai dengan latar belakang, kemampuan. Dari segi tugas tadi. Berarti apa? Kira-kira gampangnya adalah penugasannya berbeda. Tidak mesti berbeda 35 anak, 35 jenis tugas, ya enggak juga gitu kan. Kan tetap ada kurva normal pasti ya. Tetap ada pengelompokan paling. Yang mereka punya gawai mungkin 32, 33 gitu kan. Nah sisanya yang belum punya gitu. Atau saya juga pernah menemukan anak nggak punya media sosial ternyata gitu. Ya, tidak punya media sosial gitu misalnya. Itu ada ternyata gitu. Tidak punya gawai seperti kita, smartphone itu juga ada gitu. Bahkan tidak punya di tempat rumahnya itu nggak ada warnet udah nggak ada gitu. Tapi ada yang di rumahnya punya printer, ada laptop dia punya, printer dia punya, semuanya punya. Gitu kan. Jadi memberikan tugas kepada anak berbeda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Itu contoh nyata berdiferensiasi dari aspek proses. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah semuanya akan tergambar ketika kita sudah lakukan asesmen awal. Pak, dari mana saya tahu anak ini mungkin tidak mampu dan seterusnya? Ada asesmen awal namanya asesmen diagnostik yang non kognitif. Kan begitu. Kalau ini kan kognitif nih. Ada yang non kognitif kan begitu. Diagnostik yang non kognitif bisa sambil ngobrol atau tinggal tanya aja datanya mungkin ada di TU atau BK gitu. Tapi kalau ingin sambil berdiskusi ngobrol dengan anak gimana kondisinya gitu kan.
oh bisa akan tergambarkan gitu bahwa oh ini anak tidak punya akses nih terhadap yang berbau digital nih gitu. Nah berarti tugasnya tidak sama dengan anak-anak yang punya akses terhadap digital. Itu berdiferensiasi dari aspek proses. Jadi 3 itu. Baik, sekarang yang berikut adalah langkah-langkah. Nah, secara eksplisit Bapak Ibu, langkah-langkah ini, di dalam langkah-langkah ini kita mesti memuat apa? Apa yang kita lakukan. Karena kita harus mencapai tujuan. Tujuan dicapai dengan cara apa? Langkah. Kalau nggak melangkah, nggak capai itu tujuan. Ya kan? Tujuannya apa? TP. Secara fase namanya CP, kan begitu. Untuk mencapai TP, ya, langkah-langkah apa yang kita buat di dalamnya itu. Nah, atau kegiatan pembelajaran. Ini saya rasa mirip-mirip dengan RPP yang dulu, gitu ya. Langkah-langkahnya, kegiatan awal, ya silahkan ceritakan saja. Nah, ini yang saya contohkan. Karena ini sudah dikurasi, saya cukup percaya diri untuk menyampaikan. Karena sudah dikurasi oleh tim gitu. Tapi saya nggak mengatakan yang saya buat ini yang paling ideal, tidak. Ya, tetapi setidaknya ini sudah mengalami kurasi beberapa kali, termasuk yang matematika tadi gitu. Oke. Dan beberapa teman sudah baca juga tadi, sudah diskusi juga dengan saya yang dari 28. Ya, ini gambaran secara sederhana yang saya buat gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Apa langkah-langkahnya misalnya gitu ya. Kita tentu ceritakan, saya nggak mau ceritakan, boleh. Tapi yang jelas di sini akan terbaca kita tuh mau ngapain. Terus ngapain? Dengan cara apa? Kan gitu, melalui apa? Terus kita mau kemana? Lalu gimana caranya? Nah, itu harus ada di ini, di langkah-langkah. Ya, apa yang kita lakukan, dengan cara apa kita melakukan, gitu ya. Bagaimana cara melakukannya, tujuannya apa gitu. Nah, muncul di kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah. Contoh, oke. Misalnya di sini peserta didik dikasih kuis gitu ya online gitu. Kemudian kita kasih link YouTube gitu. Tapi tetap saya kalau di 28 atau Lab School atau SMA 8 mungkin ya asumsinya sama. Mungkin ya asumsinya sama. Bahwa anak-anak sekolah kita sudah ada wifi semuanya. Ya kan? Berarti untuk akses tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah misalnya karena aksesnya sama. Lalu di awal pembelajaran itu kita kasih pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu memang dimasukin ke dalam komponen gitu ya, komponen modul ajar. Nih ya. Nah, ini dia. Pertanyaan mana dia? Nah, ini di komponen intinya. Nah, ini. Pertanyaan pemantik boleh gitu ya. Pertanyaan pemantik yang mendorong nalar kritis. Makanya dimensi profil pelajar Pancasilanya yang bernalar kritis. Kita kasih pertanyaan. Ya. Terus saya kasih di sini, boleh nggak guru ngasih pertanyaan? Boleh. Kan tidak harus mengikuti modul ajar yang saya buat, ya kan? Ini hanya contoh gitu. Silahkan dikembangkan sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, peserta didik menunjukkan perbedaan. Oke, ini secara ringkas di dalamnya ada metode, gitu ya. Ada media. Metode apa yang saya gunakan? Di dalam kewarganegaraan ada metode kajian dokumen historis sama kajian karakter tokoh, misalnya gitu. Jadi di dalam langkah-langkah tadi apa? Ada metode, gitu ya, metode yang kita pakai. Ada dijelasin nggak mesti detail juga dijelaskan, gitu kan. Nah, kemudian ada media tadi, termasuk kita misalnya masukin link, gitu ya, atau tautan pranala, gitu. Nah ini, oke. Nah kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke bawah. Ini sudah. Kemudian kita ceritakan saja, ngalir aja Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang rigid di sini. Enggak, ngalir aja cerita kita. Ngalir cerita. Kalau dulu kan mungkin harus ABCD, harus seperti ini kerangkanya. Sekarang kerangka umum yang diberikan oleh Sipus Kurja. Ya kan? Tujuan, langkah-langkah, nanti asesmen. Di dalam langkah-langkah ada materi gitu ya, ada metode, kemudian ada media gitu. Nah itu, kayak gini kan, ini berdiferensiasinya di mana Pak? Dari sini nih misalnya, yang tidak punya internet, guru menayangkan video gitu misalnya ya, dan seterusnya gitu. Jadi akan tergambar berdiferensiasinya di sini gitu, di di langkah-langkah ini.
Tapi tidak usah panjang, tergambarkan sedikit aja misalnya di pelajaran apa ya, di pelajaran kimia gitu misalnya. Misalnya mau ngambil yang mana? Berdiferensiasi apa? Proses kah? Atau konten? Gitu ya. Bagi peserta didik yang sudah memahami, nah TP1 ini guru memberikan pengayaan tuh misalnya. Sedangkan bagi yang belum, siswa mempelajari terlebih dahulu TP yang indikatornya yang tadi di atas ini. Sedangkan bagi yang sudah, mereka diberikan pengayaan dengan cara bla 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 gitu Bapak Ibu. Tinggal dimunculin aja kalimatnya. Kita harus pede menulis karena MA ini untuk anak-anak kita, ya kan, tidak perlu negara ikut campur tangan. Tidak kayak dulu ketika asesor datang, ya saya pernah berdebat dengan misalnya asesor gitu ya. Karena konsep asesor ini konsep jadul waktu itu kira-kira begitulah. Nah, sedangkan kami yang membuat di Puskur waktu di kurikulum 2013. Pak, ini yang kita buat Pak seperti ini. Nah, paradigmanya masih paradigma lama gitu ya misalnya. Tapi sepanjang kita percaya diri, apa yang kita buat Bapak Ibu sesuai dengan prinsip umum, ada argumentasi, enggak masalah. Gitu ya, enggak masalah. Nah, sekarang begitu. Jadi enggak detail si Kemdikbud ngatur halamannya sekian ya, kemudian hurufnya ya, fontnya ini ya, enggak begitu. Isinya ini enggak. Nah, makanya tadi contohnya juga sangat fleksibel gitu. Oke, kemudian ada ringkasan materi, kita kopas, bisa kita ambil dari buku atau dari web ya dan seterusnya. Kalau kita ngambil web, tentu webnya harus yang harus yang valid gitu ya. Kita harus verifikasi, jangan blogspot atau WordPress ya, siapa aja bisa nulis di situ. Karena di Google itu sampah ada, berlian pun ada ya, tergantung kita memahami, memverifikasi mana sampah, mana yang berlian. Kegiatan penutup dan seterusnya. Nah, alternatif. Nah, ini juga berdiferensiasi dari segi proses. Guru menyediakan link quizzes, e-book, dan YouTube di e-learning via LMS. Peserta didik yang tertinggal pembelajaran diminta membuka link secara mandiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga bersifat berdiferensiasi dari segi proses gitu ya. Ada lampiran, nah kemudian LKPD ada tapi online ya, tidak saya masukin di sini. Kemudian bahan bacaan berikutnya, kita kasih link YouTube-nya. Daftar pustakanya ada, tapi saya nggak pakai glosarium ya, karena terlalu banyak gitu. Ini situs rujukannya dan seterusnya. Baik. Nah, refleksi, lembar refleksi. Ya, di sini ada lembar refleksi. Nah, ini dia, refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, ini butuh sebagai kontemplasi lah kira-kira kalau bahasa kerennya. Kita tafakur terhadap pembelajaran kita ini. Jangan anak nggak suka gitu ya. Jangan anak gak suka dengan kita gitu. Jangan-jangan pembelajaran kita ini disukai justru oleh anak. Anak termotivasi dan seterusnya. Dibutuhkan refleksi. Nah, ini refleksi. Nah, baik refleksi dalam konteks ya sosial emosional ya biasanya. Ada RTL gitu ya, rencana tindak lanjut, boleh ya boleh tidak. Rubrik sikap boleh dimasukin gitu. Rubrik ketampilan, ada instrumen. Nah, sekarang ini yang penting. Nah, ini baru. Kenapa saya katakan baru? Karena modul ajaran yang kami buat sebelum-sebelumnya nggak dimasukin gitu ya. Bukti atau indikator tadi, Bapak Ibu, indikator TP tadi yang di atas ya, atau evidence tadi, kan di sini saya buat ada 6 evidence-nya. Untuk mencapai TP ini, untuk mencapai TP yang ini dicapai dengan A sampai F. Kan gitu tadi ya konsepnya. Nah, kita buat instrumennya, rubriknya. Kita buat rubrik. 1 sampai 6 ini, Bapak Ibu, 1 sampai 6 ini rubriknya ya, untuk membantu kita menentukan nanti kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran TP1 tadi. Ya, TP yang gelondongan tadi itu. Nah, kriterianya kan, atau indikatornya atau evidence-nya tadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A sampai F. Nah, kita buat. Nah, memang kemarin diskusi dengan Pak Umar, siapa yang menentukan? Ya betul kita. Kalau KKM kan ada ada kaidahnya, ya Intek, SDM dan seterusnya. Nah, kalau ini kita memang yang menentukan, sama halnya ketika kita menentukan interval di nilai raport, ya kan? Nah, ini contoh saja. Oke, boleh Bapak Ibu lebih tinggi misalnya karena ya saya tahu kalau sekolah-sekolah kita SMA kan tagihannya adalah SMPTN. Berarti kira-kira kalau yang perlu bimbingan ini kan remet nih Bapak Ibu, ya kan? Karena belum tercapai tadi. Kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, 1 belum 0 sampai 70 gitu ya. Berarti kan batas
bawahnya kan 70. Berarti kalau 71 berarti masuk kategori yang cukup. Kira-kira ini tercapai, gitu lah. Nah, lanjut. Belum mampu mengidentifikasi tokoh yang berpidato saat sidang BPUPK. Ya, banyak anak sekarang ditanya pahlawan revolusi yang dia jawab Imam Bonjol gitu ya. Yang dijawab misalnya apa Pangeran Diponegoro, itu banyak banget. Mungkin lihat ya di WA gitu kan dan seterusnya. Nah, masing-masing indikator atau evidence kita buat. Oke, intervalnya. Ini kita yang nentuin. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan karakteristik materi. Nah, itu. Contoh nih ya, kalau TP-nya TP mudah Bapak Ibu, bisa saja perlu bimbingan itu di interval 0 sampai ya 79 misalnya. Bisa, berarti 80 itu sudah boleh lanjut tuh, berarti cukup tuh. Kalau udah bahasa dulu, KKM tuh berarti Pak Umar. Ya tergantung kepada karakteristik materi. Kalau materinya berat, ya sesuaikan. Nah, gitu tadi Bapak Ibu, disesuaikan nanti dengan karakteristik materi. Tapi kemarin pertanyaan kan sudah bagus tuh. Apakah setiap TP itu bisa berbeda Pak? KKTP-nya, intervalnya bisa. Interval ini nih, setiap TP bisa berbeda. Bisa berbeda. Kenapa? Ada karakteristik materi di masing-masing TP. Nah gitu. Tapi kalau ditanya yang saya lakukan, saya paparkan juga di pusat kurikulum, yang masih sama sementara ini. Setiap TP, kami misalnya punya 4 TP gitu ya, dari 2 elemen 4 TP, ya masih sama. Gitu, si intervalnya. Nah, si interval ini kan perlu dideskripsikan, inilah deskripsinya gitu. Nah itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan konsep kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui sampai di mana tujuan pembelajaran itu tercapai, kita buat interval angka, lalu kita buat deskripsinya. Jadi, kalau saya sering mendengar juga Pak Umar, Bapak Ibu semua, sekarang tidak perlu angka lagi. Ya, kayaknya masih perlu angka ya gitu, karena mau SNMPTN di rapot semuanya angka gitu loh. Ya, bukan narasi kayak gini aja nih gitu kan. Kan enggak gitu ya, tapi adalah angka walaupun ada narasinya di belakangnya. Jadi, berbicara interval, angka pakai narasi. Maksud saya deskripsi. Nah, yang jelas kita harus membuat rubriknya ini gitu Bapak Ibu ya. Anak yang mampu mengidentifikasi gitu ya, sebagian kecil berarti cukup gitu kan. Nilai 71 sampai 80 dan seterusnya ya, tergantung tadi indikatornya. Mampu menguraikan ya, mampu memetakan hubungan dan seterusnya. Oke. Ini sudah 6 ya, itu rubrik untuk membantu kita menentukan KKTP. Berikut, ada asesmen awal, ada asesmen akhir. Nah, kemarin ketika proses quality control kurasi ini, saya kebetulan membuat PG saja, ya 30 PG. Apa kata koordinatornya Mbak Farah ya, Kang Yogi, Mbak Farah di Puskur, Pak, karena ini untuk SMA Pak, coba deh soalnya jangan semuanya PG gitu ya, tapi dibuat misalnya yang mendorong nalar kritis, karena Bapak juga menggunakan dimensi P3-nya bernalar kritis. Oh iya, saya punya ide studi kasus aja gitu ya. Selain PG yang HOTS tentu yang ada teks gitu ya, yang mendorong mereka untuk literasi gitu, meningkatkan literasi. Maka juga dikasih soal yang bentuknya uraian studi kasus gitu. Karena ini konteksnya SMA. Nah, ini kan membantu anak-anak, mendorong anak-anak untuk mampu memahami teks. Nah, persoalan kita hasil AN kan kemarin masih begitu ya. Coffee break sembari kita belum mencapai kompetensi minimum di aspek literasi. Ya kan? Nah, memang setiap mata pelajaran hal yang sama gitu. Anak kita tidak mengerti apa yang dia baca gitu kan. Nah, ini kan repot ya. Tidak mengerti apa yang dia baca. Oke. Nah, kita kasih soal yang jawabannya tidak pasti-pastian gitu ya. Tetapi di matematika kan harus pasti Pak dan seterusnya. Iya, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tadi. Nanti saya contohin yang di matematika. Ini yang di saya gitu ya, di Pancasila. Ini misalnya nih ya, yang update misalnya. Saat ini banyak terjadi kasus terkait seragam sekolah. Pertama, pemaksaan atribut agama tertentu, baik melalui aturan atau imbauan resmi kepada siswa.
Kedua, pelarangan penggunaan atribut agama tertentu, baik melalui aturan atau imbauan resmi. Jelaskan bagaimana analisa Anda mengenai dua tipologi kasus yang terus terjadi di banyak daerah seperti di atas dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini pelajarannya gitu kan, karena berbicara Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya di bawah gitu. Nah, jadi setelah dikurasi beberapa kali, nah beginilah kira-kira modul ajar yang bagi saya pribadi Bapak Ibu ini implementatif. Nah, saya termasuk yang percaya kepada yang penting adalah modul ajar yang bekerja. Ya, maksud bekerja itu yang bisa diimplementasikan. Tidak melangit-langit gitu ya, tidak tinggi tapi susah diimplementasikan. Kalau bahasa dulu sering saya guyon, yang penting pembelajarannya berkarakter, bukan RPP-nya yang berkarakter ya. Di RPP-nya keren tuh ya, ada HOTS ya, 4C. Ya kan, kemudian HOTS, kemudian PPK-nya karakternya ini gitu. Tapi dalam implementasinya tidak. Nah, ini kan sayang, RPP-nya canggih, berkarakter, HOTS, tapi hanya selesai di level administrasi. Pembelajarannya nggak berkarakter, pembelajarannya tidak HOTS gitu kan, dan seterusnya. Nah, kira-kira inilah yang implementatif gitu. Jadi tidak melangit-langit juga gitu kan, dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu contoh di pelajaran Pancasila. Di pelajaran matematika kira-kira hampir sama. Mungkin Pak Umar kemarin sudah men-share juga ke teman-teman untuk yang mata pelajaran ini ya, matematika, karena gurunya kebetulan tim pengembang di Puskurjar juga ya Pak Sandi ini untuk pelajaran matematika. Nah, kira-kira hampir sama. Ya, kalau kita mulai dari atas tadi tuh. Kalau bahasanya dia rangkaian mencapai tujuan pembelajaran. Boleh. Kalau saya tadi indikator untuk mencapai TP kurung evidence gitu. Nggak masalah. Jadi tidak ada. Yang jelas di sini akan tergambarkan untuk mencapai TP ini, inilah apa namanya indikator-indikatornya gitu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang kalau boleh Bapak Ibu silahkan 1, 2, 3 yang mewakili SOS, HUM sama Sains. Silahkan. Siapa yang pengen apa namanya kita diskusi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau tanya dari kemarin Pak. Siap. Cuman saya lihat-lihat. Udah sempet ya? Wah, berikut dulu sama orang lain. Mangga Pak. Wah, kebetulan Bapak Ada itu kan mikrofon. basic saya Mikrofon PPKN ada. atau PMP atau keluarga Mikrofonnya negara. bisa digunakan. Saya S1 saya PPKN, S2 Ketahanan Nasional. Ah ya, bagus. Ah. Berarti cocok linear gitu maksud saya. Iya. Karena Bapak Apa? karena Ya, saya itu tergelit, bukan tergelit. berarti ketawa dong Pak ya. Nah, dari awal tuh mulai bertanya-tanya. Awal, saya terus itu. Ya, Asep awal eta mah. Karena Asep awal, yang dipanggil awal. Ya. Yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dari awal itu udah P3 ya kan. Itu ada beberapa guru besar yang udah nanyain ini disipnya salah katanya. Iya. Kurang bagus. Pernah saya tanyakan juga ada yang dari Puskur atau apa tuh. Juga bisa dijawab dia. Apakah benar itu kalau profil pelajar Pancasila atau yang paling bagusnya adalah profil pelajar Pancasilais? Nah, gitu ya. Sebab diksinya kurang pas katanya. Gitu. Mungkin yang mengucapkan itu ya masih teman saya sih, tapi beda jurusan. Profesor Dr. Cecep. Nah, yang tadi Benar, teman saya. Nah, kalau ini Cecep Sutaria. Sama dari Jawa Barat juga. Nah, itu. Nah, satu itu, yang kedua, kurikulum ini memang seperti tidak melibatkan ya evaluasi kurtilas. Jadi kalau bahasa saya mah dengan anak-anak suddenly, suddenly Pak, tiba-tiba, suddenly tiba-tiba gitu. Jadi kan, nah itu sekonyong-konyong. Ya, maksud saya gini, kurikulum merdeka itu mestinya mengambil mana sisi baiknya,
mana sisi kurang baiknya dari Kurtilas. Kurang baik jangan diambil, yang baiknya gitu. Sebab ternyata pas lagi implementasinya sambil berjalan gitu, itu teman-teman udah pas tahun pertama udah kelihatan. Kalau di kita Kurtilas kan KKM, iya kan? Nah itunya jadi pada bagaimana menetapkannya gitu. Apakah artinya menentukan seperti KKM-nya kebingungan. Kebetulan saya di kelas 10 atau kelas apa tuh, fase E ya, nggak terlibat. Baru sekarang saya terlibat di fase E dan fase F. Ya, fitnah. Orang sudah bicara bilang penyuruh. Fase fase F sama F plus. Nah, saya mulai ngajar. F baru muncrat. Gitu Pak. Jadi dari saya mungkin mohon dijelaskan gitu ya. Selanjutnya untuk hal ini ya, mohon dijelaskan tentang yang tadi yang satu. Terus yang kedua, mengapa tidak melibatkan atau memikirkan dari Kurtilas itu sendiri gitu kan. Terus ada beberapa evaluasi memang kurikulum Merdeka itu ada bagusnya di acara online itu ya, ada nilai tambahnya. Jadi pandemi itu sebenarnya ada nilai tambahnya ternyata. Jadi kita jadi lebih melek impact ya. Dulu mah tidak terbayang saya mengajar dari rumah, harus ke sekolah terus. Sekarang baru gitu kan, oh ternyata pakai ini toh gitu. Ternyata orang lain di Singapura udah 93 aja udah mulai begitu katanya. Kita aja belum tahu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Iya, pertanyaannya menarik saya rasa ya. Yang pertama ya, kami satu tim sebenarnya dengan Prof. Cedar ya. Jadi saya kapasitasnya bukan mewakili Kemdikbud Pak. Kalau tadi kan kebijakan. Ya, kalau mau agak serius sedikit ya, saya tidak bercerita tentang personal ya, tapi ini lembaga. Bapak, saya diundang, kami diundang bersama Prof. Cedar dan kawan-kawan ke DPR. Saya menyampaikan kritik terkait kurikulum Merdeka. Bapak tinggal buka YouTube, lihat Komisi 10 DPR RI. Oke, saya sampaikan itu, persoalan sekolah penggerak Pak. Sampai detail saya jelaskan ini semua. Ini ya Bapak, disampaikan dalam RDPU Panja Kurikulum. Karena lembaga saya ini Pak, tinggal googling aja nama saya di Google. Kritik semuanya kami sampaikan ke Komisi 10, disampaikan ke BSKP. Nah apa persoalan kurikulum mereka? Semua kita bedah Pak. Semua kita bedah, termasuk profil. Prof. Cecep termasuk yang konsisten, Pancasilais gitu, jangan Pancasila itu selesai lah. Cuman konteksnya hari ini saya bukan sebagai P2G, saya sebagai SMA Lab School Jakarta. Ya, sebagai narasumber, karena sekolah kita kan sama-sama sekolah penggerak, kebetulan diajak menjadi tim teknis, bukan tim kebijakan. Kalau tim kebijakan, Bapak, ini ada berapa puluh catatan kami Pak, ini bisa dilihat omongan saya live di Komisi 10. Ya, bersama Indra Karismiaji, Darmaning Tias, dan beberapa organisasi termasuk Prof. Cedar, karena kami satu WA group. Nah, jadi Prof. Cedar itu Prof. Cecep ya, Darmawan dari UPI. Nah, jadi itu Pak, kalau berbicara kebijakan saya nggak mau nyinggung. Forumnya di luar, kita bisa bedah, kita bisa hajar itu. Kenapa namanya profil pelajar Pancasila? Kenapa Pancasila 5 kok jadi 6 ini? Ya kan? Karakter PPK itu 18 karakter jadi 5, diambil dari Pancasila. Ini 6 juga. Bisa kita bedah, Pak. Tapi forumnya kan nggak implementatif kan? Nah, forum ini saya berbicara kalau lagi webinar atau diundang oleh DPR, termasuk oleh BSKP, oleh Mas Nino tadi gitu. Nah, jadi itu Pak, kalau kebijakan saya nggak mau nyinggung karena banyak hal yang tadi kita bisa diskusikan. Kapasitas saya sebagai itu yang tadi. Ketua dari P2G. Bapak bisa googling ya, P2G Satriwan Salim. Oke, baik. Itu kalau terkait dengan kebijakan. Karena saya bukan wakil Kemdikbud. Saya juga hampir tiap hari mengkritik Kemdikbud, Pak. Silakan Bapak Ibu terkait modul ajar, mangga. Kan saya
Ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait pembelajaran. Maksudnya Pak Arif Dupan R. Hafiz ya? Iya. Dupan R. Hafiz. Dupan R. Hafiz. R. Hafiz kecil aja belum. R. Hafiz. Victory Pak. Victory. Baik, maka Pak, silakan Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Ya. Baik, ini terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ya, Ya. Kalau di beberapa pelajaran selain seni ya Pak ya, Ya. terdiferensiasi mungkin akan gampang dilaksanakan Pak, karena tidak ada instrumen penilaian yang sifatnya project, ya Pak ya. Jadi untuk seni kan kalau terdiferensiasi misal gini, misal saya ada tugas taruhlah lukis, ya kan Pak. Terus kalau saya menerapkan terdiferensiasi bagi anak yang miskin atau yang anak yang tidak mampu, maka dia akan mempunyai beban yang lain, tingkat kesusahan yang lain, dan itu pun penilaian juga akan berbeda. Ya. Oke, terus Mati ini sabotase Pak Arif nih. Ya, jadi yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana penempatan terdiferensiasi pembelajaran terdiferensiasi tadi terkait dengan mata pelajaran yang sifatnya praktikum Pak, karena kan kita pastinya biologi juga praktik ya Pak ya, dan semuanya harus sama dengan tingkatan ataupun beban dari materinya Pak. Kalau kita dibedakan maka akan menghasilkan output yang lain juga dengan kalau gini, saya misal satu anak lukis lengkap, ya kan Pak, terus satu anak cuma media pensil ataupun cat ataupun krayon, kan itu mempunyai beban yang lain ya. Jadi mohon pencerahannya Pak terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi terkait dengan mapel praktik ya Pak ya. Kalau teori mungkin kita dengan media-media yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang tidak punya internet bisa secara manual, yang punya komputer dan lainnya bisa secara digital. Tapi kalau dipraktekkan kita harus mempunyai beban yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini faktual juga ya pertanyaannya. Bagaimana melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi kalau mata pelajarannya karakteristiknya adalah praktik atau yang mengasah keterampilan. Nah gini Pak, sebenarnya ketika Bapak tadi mengatakan bahwa dari segi konten, dari segi materi atau konten, bisa nggak berdiferensiasi? Bisa kan? Bisa nggak berdiferensiasi dari segi konten? Bisa kan? Untuk seni ini ada anak yang kita berikan pengayaan untuk materi misalnya lukis, misalnya saya nggak tahu ya, atau sebagian anak yang tidak kita berikan pengayaan, bisa kan? Karena ada anak yang lesnya di Yamaha atau di di tempat les-les yang bagus. Nah, mereka sudah punya kemampuan dasar juga. Ini bisa kita kembangkan, kasih pengayaan. Yang belum kan nggak usah, ya kan? Itu berdiferensiasi Pak. Enggak, maksudnya di hasil akhirnya, hasil akhir. Oh, Bapak mau yang pakai yang akhir tadi, Ya. yang produk, produk. Maksudnya, Kan tiga-tiganya ini nggak mesti dipakai ketiga-tiganya. Oh gitu. Bisa berreferensiasi itu salah satu aja. Baik dari segi kalau Bapak tadi mencontohkan yang di aspek konten, ya kan? Itu sudah tuh berarti sudah berreferensiasi tuh. Ya, maksud saya gini, Ya. gini, kita kan misal ada tagihan tentang seni lukis ya Pak ya. Misal taruhlah TP-nya ke seni lukis. Anak harus membuat karya seni lukis. seni Oke. lukis. Sekarang saya langsung tanya aja biar cepat. Seni lukis itu apakah saya nggak tahu ilmunya ya? Apakah untuk melukis itu peralatannya masih sama? Bisa nggak lukisan yang berbeda? Ya, bisa, beda. Itu udah Oke. selesai. Ya. Udah selesai kan? Berarti berdiferensiasi itu barang. Kan tadi hasilnya seni lukis. Apakah semuanya harus dari cat air? Enggak. Maksud saya gini, maksud saya kan kadang mungkin perbedaan ya. Jadi kan beberapa gini, misal bisa dengan ganti, misal saya tidak mampu melukis nih. Jadi mungkin saya bisa cukup digambar, kan terdiferensiasi. Jadi tingkat bebannya mungkin ya Pak ya, mungkin bebannya agak berbeda dengan yang lukis seperti itu ya Pak ya. Tentu kita memberikan anak yang sudah les
di apa namanya pacar merah apa namanya Pak? Yang kalau mau ke ITB itu apa yang merah apa? Villa merah. Tentu berbeda dengan saya yang nggak ngerti lukis gitu kan, dengan anak-anak yang boro-boro melukis gambar aja pasti gunung 2 matahari tengah gitu kan. Nah itu diferensiasi Pak. Nah, jadi bisa sebenarnya, tapi nggak harus tiga-tiganya. Berdiferensiasi dari aspek proses maka, berdiferensiasi dari aspek apa tadi konten silahkan. Dari segi hasil atau produk juga silahkan, nggak mesti ketiga-tiga. Tadi udah terjawab sebenarnya ya. Tagihannya adalah produk lukisan. Nah, ada yang pakai cat air, ada yang nggak mampu beli cat air misalnya, yaudah soal gambar aja lah di kertas apa namanya itu A5 atau apa gitu ya, silahkan. Gitu Pak. Berarti asesmennya tadi dibedakan dong nilai. Betul dibedakan tadi, asesmennya tadi dibedakan. Itu berdiferensiasi. Jangan-jangan sudah melaksanakan sebenarnya kan? Ya, saya cuma tanya aja Pak. Ya, oke, mantap. Udah ada salah. Tinggal dibunyiin di mode aja. Ya, Nah, ya. itu aja. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penilaian dari presentasi terakhir tadi mengenai nilai. Siap. Itu kan capaian pembelajaran itu kan kalau nggak salah itu kelulusan itu dinyatakan kalau siswa telah mencapai capaian pelajaran, ya capaian pelajaran gitu kan. Iya. Cuma kan angkanya nggak ada gitu kan. Nah kemudian supaya mudah, terpaksa kan kita bikin angka-angka juga kan untuk menyatakan seorang siswa itu sudah mencapai memenuhi atau sudah dianggap memenuhi syarat untuk capaian pembelajaran tertentu gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah angka ini kan kalau dulu itu kan biasanya 75 ya, pakai acuannya itu misalkan kalau dulu itu kan fasilitas perpustakaan, nilai NM dia berapa, itu kan yang jadi acuan kalau dulu ya, sehingga muncul angka tertentu misalkan 75 misalkan. Kalau sekarang kan nggak ada gitu. Kalau menurut saya belum lihat gitu ya. Ya saya belum tahu. Terus sesuatu itu seorang siswa ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat atau telah mencapai capaian pelajaran itu pakai angka berapa kan? Terus terang saya juga belum tahu apakah nilai 60 sudah dikatakan mencapai capaian pelajaran atau belum gitu. Ya itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan juga faktual saya rasa yang kita hadapi. Kan kalau yang kemarin kita kan pakai konsep kriteria keturunan KKM ya. Gelondongan kan angkanya bulat kan angkanya ya. 80 misalnya gitu ya, 75 gitu. Nah, kalau sekarang memang kalau kita baca di buku panduannya itu, tidak bulat seperti itu. Nah, tetapi yang kita hadirkan adalah satu teknik untuk mendesain nilai itu kayak gimana kan gitu ya Pak. Nah, ketercapaian pembelajaran itu kan namanya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang tercapai itu apa sih? TP kan gitu ya Pak ya. TP-nya tercapai apa enggak? Bagaimana cara mengetahui TP itu tercapai atau tidak? Gitu kan Pak? Nah, ada 3 teknik. Teknik diantaranya ada deskripsi, lalu ada rubrik, ada interval. Sekarang yang ada di depan mata kita buat kriterianya ini Pak. Indikator tadi kalau kata Pak Mat, indikator apa? Indikator dari TP yang di atas tadi. Ya, TP yang sudah kita buat. Kan kita juga yang membuat TP-nya kan. Nah, TP-nya tadi sudah kita buat di atas. Nah, ini matematik. Ini TP-nya nih, menggunakan pola barisan dan deret aritmatika dan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Oleh si gurunya dibuatlah indikator atau bukti atau eviden untuk mencapai TP. Ya, oke. Nah, dari sini kita buat rubriknya. Ya kan? Tentu kita buat komponennya dong. Mengidentifikasi dan membedakan karakteristik dari pola bilangan barisan aritmatika geometri,
Kalau anak itu belum mampu mengidentifikasi dan membedakan karakteristik dari pola bilangan, barisan, dan seterusnya, oh dinilai angka 0 sampai 74. Siapa yang memberikan batasan sampai 74? Si gurunya. Dengan apa ukurannya? Karakteristik materinya. Kalau materinya menurut guru sesuai dengan kompetensi pedagogis guru, nilai apa? Ini materi ini susah nih. Ya, saya kasih batas bawah juga 74 kayaknya terlalu tinggi nih. Oh, 0 sampai 60. Ya, silahkan. Berarti itu dianggap sampai nilai 60 itu belum tercapai si TP yang tadi Pak, indikator TP yang satu ini. Gitu ya Pak. Lanjut. Dengan nilai 75 sampai 82, nah ini siswa mampu melakukan identifikasi secara mandiri, namun masih ditemukan 1 atau 2 kesalahan loh. Indikatornya berbeda nih. Ya kan? Memang mohon maaf ini agak susahnya di awal gitu ya. Di awal. Yang saya praktekkan juga begitu, memang agak ribet nih. Menentukan ini nih Pak nih. Menentukan ini memang agak ribet. Betul. Nah makanya kemarin Prof. Said Hamid Hasan, temannya Prof. Cedar tadi tuh ya yang disebut-sebut, mengatakan kurikulum merdeka ini tantangan yang paling berat adalah guru mesti memiliki kompetensi pengembangan kurikulum. Kita yang menentukan tujuan pembelajaran, kita juga yang menentukan ini. Oke. Nah, nilai 75 sampai 82 cukup. Berarti kira-kira kalau bahasa kemarin Pak, 75 KKM-nya ini, benar nggak? Nah, kira-kira begitu. Rentang 83 sampai 90 melakukan identifikasi secara mandiri dengan tepat. Kalau ini mampu mengarahkan teman yang lain dalam melakukan identifikasi itu. Dia membantu temannya, menjelaskan dan seterusnya. Nah, ini kita yang mendesain. Tapi dari sini akan tergambarkan nilai berapa yang masuk kategori belum tercapainya KKTP, yaitu nilai 0 sampai 74. Bergantung lagi ke karakteristik materi. Boleh saja sampai 80 ya mangga, kalau di 28 mungkin bisa sampai 85 mungkin. Ya 0 sampai 80 itu masih ini atau 79. Perlu bimbingan. Ya, berarti si anak tadi belum mencapai TP tadi, Pak. Nah, itu jadi nggak bulat. Kalau dulu kan kita 75, 80 bulat. Kalau ini enggak. Ini kita buat interval. Ya, diskusi waktu itu perdebatan juga. Kenapa interval? Jawabannya sih relatif lebih adil. Relatif lebih adil gitu ya. Berarti saya bilang ini sama juga dengan konsep e-raport kita kan. Di e-raport kan kita juga begitu kan. Yang A, B, C, D, ada intervalnya juga kan di e-raport kita gitu. Nah, cuma memang yang agak menuntut kita kerja ekstra ini, menentuin ini nih. Nah, satu dan menentukan ini. Gitu, dan menentukan ini nih, si indikatornya ini. Dulu kan ada IPK. Nah, kalau Bapak Ibu sudah biasa dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, ya sebenarnya bisa kok. Sama kok, ini namanya indikator capaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Gitu, Pak. Ya, silakan, Pak. Gini Pak, saya kasih kasus, misalkan kasus gini Pak. Ada CPA gitu ya, misalnya CP ini bunyinya A gitu misalkan. Dari A ini saya buat TP A1, A2, A3 gitu misalkan. Nah, kemudian di A1 itu misalkan ada semacam tujuan pada akhirnya poin aja Pak langsung ya. TP A1 ya. Ya, okay. CP A1 ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. CP A2 juga ada 1, 2, 3, 4, 5. CPA3 juga ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Punten Pak, punten. Bapak nomorin CP. Ya, kalau kan, boleh usul kan jadi CP itu kan A misalkan. Terus saya buat jadi TP. Oh iya, TP ya, betul. Saya buat jadi TP. Kemudian ada TP A1, A2, A3 ya, gitu kan? Ya, nah, betul. A1 ini TP A1 ada poinnya ada capaiannya yang harus dicapai 1 sampai 5. Oke, betul. TP A2 1 sampai 5 juga. Oke, betul. TPA 3 juga 1 sampai 5 misalkan. Betul. Misalkan begitu Pak ya. Betul. Nah, ada siswa simpelnya siswa ini mencapai tidak sampai 5. Dia hanya mampu menjawab 3 sampai 3 saja, sampai 3. Baik A1, A2, A3 itu semuanya dia hanya mampu menjawab sampai 3 saja. Nah, 3 itu kira-kira masuk yang mana intervalnya Bapak?
Bapak kelompokin kayak mana? Nah, kira-kira? itu yang saya bingung. Oh, itu yang saya bingung. Nah, itu berpulang ke karakteristik ya, mata itu pelajaran. kan saya materi. belum buat angka ya. Iya, iya. Belum buat dalam bentuk angka. Tapi siswa ini baik A1, A2, A3, dia hanya dari 5 poin misalkan yang harus dia capai, dia hanya mampu menjawab sampai 3 saja. Oke. Nah, saya nggak tahu dia itu harus kalau misalkan misalkan A1 sampai 5 itu dia nilainya 100 misalkan. Berarti kalau sampai 3 kan dia hanya dapat 60. Gitu kan, Pak? Benar nggak, Pak? Bisa. Ya kan? Ya, jadi A1 tipenya aja 60, A2 tipenya 60, A3 aja tipenya 60 juga. Gitu kan? Nah, maksud saya bisakah saya memvonis ya? Iya. Apa ya? Menilai bahwa anak ini telah mencapai capaian pelajaran atau anak ini belum mencapai capaian pelajaran. Ini yang saya bingung. Bisa, Nah, asal Bapak yang wajib buat rubrik ini. Jadi tidak ada di pikiran ini saja nih, nggak terbayang-bayang saja kan. Nah, tapi dimunculkan di modul ajar, dibunyikan. Nah gitu. Jadi ini tersebut bahasa Bapak tadi, saya vonis gitu kan. Nah, anak ini tidak mencapai. Apa indikator tidak mencapai? Buat rubriknya. Oh, dia mencapai. Nah, buat rubriknya. Angkanya berpulang ke Bapak. Saya tidak memahami materinya apa gitu kan. Tapi si guru ini misalnya nih yang matematika ini untuk materi pola barisan dan deret aritmatika geometri, dia buat seperti ini nih. Mana yang kategori belum tercapai? Nih berarti. Mana yang sudah tercapai? Ini yang 3 ke atas. Itu yang penting, Pak. Bisa. Tapi buat rubriknya itu memang yang terbaru. Kalau di MA yang lama kita kan nggak ada buat rubrik indikator KKTP ya gitu. Nah, sekarang ini memang yang kemarin kami agak lama membuatnya. Apa ya? Dan kemudian saya tanya juga persis yang Bapak tanya, saya tanya juga ke Puskur, bagaimana menentukan angkanya? 0 sampai 80, 0 sampai 74, 0 sampai 75 gitu ya. Bergantung kepada karakteristik materi atau TP-nya. Bapak kan ilmunya sudah di bidang itu katanya, di bidang PPKN, di bidang bahasa Inggris, di bidang matematika. Oh ya juga ya, berarti tidak jauh beda dengan yang kemarin sebenarnya gitu kan, Pak. Ya kan? Nah, 0 sampai 74, 75. Jangan-jangan tadi saya katakan di SMA 28 nggak 74, tapi 0 sampai 79 misalnya. Gitu kan? Nah, karena tadi karakteristiknya misalnya siswanya mampu, pintar dan seterusnya gitu loh, Pak. Bisa. Nih saya lanjut, Pak ya. Lanjut lagi. Pak, gini Pak. Misalkan kembali yang ke tadi itu Pak ya. Misalkan kalau saya mau rata, kita pukul rata, anak ini kan dapat 60, A1 60, A2 60, Ya. A3-nya juga 60 misalkan. 60 masuk tercapai apa enggak menurut Bapak tadi? Iya, itu kan maksudnya jadi hasil akhirnya CP-nya, itu kan TP-nya masih ada 3 tadi ya. Ya. Dapatnya semuanya 60 kan? Ya, 60, jadi CP-nya kan 60 kalau dia rata-rata mau gampang gitu ya, mau Ya. gampang. Bolehkah gitu? Bolehkah ujung-ujungnya untuk CPA ini saya tulis di raport anak ini CP-nya 60 dan dinyatakan lulus, boleh nggak gitu? Bisa, asal lagi-lagi balik ke rubrik yang Bapak buat sebagai bukti dasar ilmiah untuk memetakan angka itu. Tapi untuk angka 60 tidak masalah di raport itu? Tidak masalah, itu bedanya di kurikulum Merdeka. Nah cuman biasanya nih nyuwun sewu ya, biasanya karena sekolah kita ini SMPTN gitu ya, ya masa 60 gitu. Itu biasanya ya, tapi ini monggo itu kebijakan nanti dengan Pak Umar. Tapi kami pun begitu Pak Umar, Bapak ya, ini ya masa 60 kan inputnya udah ketahuan ini anak gitu kan. Inputnya kalau lihat di swasta kan kami ada tes untuk masuk gitu kan. Nah ketahuan masa 60 sih gitu kan. Nah jadi dilihat ya, walaupun secara prinsip di kurikulum Merdeka boleh Pak 60 itu masuk kategori tercapai, boleh. Tapi asal apa? Buat rubrik ya. Rubriknya buat ya, indikatornya buat gitu. Nah, persoalannya apakah 60 ini membantu sekolah, membantu anak apa enggak? Itu kembali ke diskusi Bapak dengan kepala sekolah, dengan pimpinan. Gitu. Oke, baik. Oke, cukup ya Pak ya? Siap, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan 2 hari ini. Berarti nggak jadi presentasi atau kurasi ya 1, 2. Tapi nanti boleh Bapak Ibu kalau mau diskusi ya tentang MA-nya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa berikan kesehatan, ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.
sore Pak. Terima kasih Pak Satriwan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum ditutup, mungkin ada sambutan terakhir dari Pak Umar untuk menyemangati terakhir di pelatihan sore hari. Terakhir gitu loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Satriawan. Ini belum kegali semua sebetulnya nih. Ya, karena semuanya agenda kita hari ini ingin menampilkan hasil karya teman-teman, kemudian dikuras dari berbagai sisi gitu kan, sehingga kita tahu tadi sebetulnya Bu Niki sudah siap tampil, siapa lagi tadi yang sudah siap tampil, Pak Udin sebetulnya siap tampil kan gitu ya. Ya artinya gini, saya berharap tampilin aja apa adanya gitu kan, sehingga kita bisa melihat. Kemudian Pak Satriawan bisa mengkritisi mana yang perlu diperbaiki. Harapannya sih sebetulnya begitu ya. Cuman kalau udah lewat jam 3 itu ya beginilah kadang-kadang kan itu ya. Kayaknya ada yang udah ngacir juga ya. Ya, mudah-mudahan selamat lah sampai rumah kan itu. Ya kan?